Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Maharani dengan NIM 20005004 dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau menampilkan video wawancara dengan lansia berusia di atas 65 tahun untuk memenuhi mata kuliah Pendidikan Keluarga dengan dosen pengampu Ibu Dr. Rando Syuraini MPD. Sebelumnya, saya akan menjelaskan identitas narasumber yang akan saya wawancarai, yaitu namanya Dasimar, tempat tanggal lahirnya Sungai Cibada, bulan lahir pada bulan Maret tahun 1942, dan sekarang ia berusia 79 tahun, dan pekerjaannya sekarang tidak ada atau mungkin hanya membantu orang-orang di sekitar sana. Dan alamatnya Sungai Cipada, Kabupaten 50 Kota, Kecamatan Akabiluru. Dan jumlah anaknya yaitu ada 9 orang. Dan berikut video hasil wawancara saya. Selamat menyaksikan. Yang pertanyaan pertama yaitu apakah nenek menyadari bahwa adanya penurunan kekuatan fisik dan kesehatan pada diri nenek? Nenek dalam tahun sekarang ini udah jauh menurun. Sering sakit-sakit, berjalan jauh nggak kuat lagi. Mungkin sakitnya seperti apa itu, Nek? Sakitnya kaki ini katakan sakit nggak sakit, tetapi madah namanya, kesemutan namanya itu. Sering kesemutan. Ya, mata kurang jelas penglihatannya. Ya, pertanyaan selanjutnya, apakah nenek menyadari bahwa adanya berkurangnya income atau penghasilan keluarga nenek dari sebelumnya pas usia remaja dan usia sekarang? Penurunan penghasilan. Ya. Karena nggak kuat lagi mencari, itu udah nggak cukup lagi. Hanya belas kasihan anak-anak aja lagi. Baik, untuk selanjutnya, sebelumnya kakek meninggal waktu usia remaja ya, Nek? Iya, usia bawah 47 tahun. Dewasa awal. Jadi pas awal-awal itu nenek menerima kenyataan nggak, atau masih belum menerima pada waktu itu? Menerima atas kepergiannya kakek. Mesti menerima. Mengikhlaskan perginya kakek itu. Untuk mencari nafkah nenek sendiri sama anak-anak aja itu. Jadi nenek menerima itu ya, Nek? Iya, menerima. Kemudian nenek apakah membentuk hubungan dengan orang-orang yang sesuai? Seperti kalau bahasa awaknya sama orang yang sesuai aja gitu. Kalau yang tidak sesuai tidak berhubungan gitu. Lebih baik tidak perlu berhubungan dengan orang lain gitu. Tidak perlu berhubungan sama orang lain. Cukup sama anak-anak aja. Sama keluarga terdekat. Ya. Selanjutnya, apakah nenek menerima pengaturan kebutuhan fisik yang memuaskan, kehidupan fisik memuaskan, seperti nenek merasa puas tidak dengan diri sendiri karena sudah sampai pada titik ini gitu? Puas akan diri sendiri nggak? Puaskan diri sendiri ya, gimana? Puas menerima keadaan yang seperti itu, ya puas lah. Pasti menerima gitu.
Baiklah, berdasarkan video wawancara yang telah saya lakukan, menurut beliau perbedaan yang dirasakan lansia sebelum memasuki masa lansia, baik secara fisik, sosial, emosional, maupun psikologis atau perasaan. Masa lanjut usia atau lansia adalah masa perkembangan terakhir dalam hidup manusia. Dikatakan sebagai perkembangan terakhir karena ada sebagian anggapan bahwa perkembangan manusia terakhir telah manusia menjadi dewasa. Menurut saya, manusia tidak pernah berhenti berkembang sampai ia mati. Boleh saja perkembangan fisik berhenti sampai masa remaja, tapi perkembangan psikologis, sosial, dan spiritual tidak akan pernah mati. Manusia sewajarnya belajar dari pengalamannya sejak lahir sampai mendekati akhir hayatnya. Ia akan tetap belajar semua dan berubah untuk menyesuaikan diri dengan segala hal yang dihadapinya. Ia akan bersedia mengganti pola tingkah laku yang kurang sesuai dengan pola tingkah laku yang lebih sesuai dengan tuntutan kenyataan dan lingkungannya. Hanya kadang-kadang sulit bagi manusia lansia untuk bersedia berubah seperti itu. Salah satu penyebabnya adalah adanya perasaan bahwa ia telah banyak makan garam. Jadi karena ketuaannya, ia merasa tahu daripada mereka yang lebih muda. Ia merasa tidak perlu belajar lagi. Anggapannya bahwa ada yang lebih diketahuinya telah cukup untuk menghadapi kehidupan sehari-hari. Mungkin pula karena keterbatasan ingatan, ia tidak mampu lagi belajar. Ini yang kadang-kadang menghambat kelenturan untuk berubah sehingga terkesan kaku. Jadi menurut lansia yang saya wawancarai, perbedaannya memasuki masa lansia yaitu yang pertama secara fisik, ia menyatakan bahwa fisiknya sekarang sudah mulai menurun dan sosialnya juga sulit untuk bersosialisasi dengan orang banyak karena kesulitan untuk keluar dari rumah dan juga sulit untuk berkomunikasi dengan orang banyak, emosional, dan mungkin sekarang di masa lansia ini ia lebih cenderung kembali kepada masa kanak-kanak, maksudnya lebih cenderung ingin dicintai, disayangi, dan diperhatikan secara lebih, dan perasaannya itu lebih cenderung sering merasakan sedih. Selanjutnya, kebutuhan lansia. Menemukan kebutuhan lansia. Berdasarkan wawancara yang saya lakukan, kebutuhan lansia atau nenek adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan keamanan dan keselamatan. Karena lansia yang saya wawancara ini, ia hidup atau tinggal sendiri di rumah karena semua anaknya itu sudah berkeluarga dan hidup bersama keluarganya masing-masing. Jadi beliau tinggal sendiri dan inilah menurut saya kebutuhan yang ia perlukan, yaitu kebutuhan keamanan dan keselamatan untuk dirinya sendiri. Yang kedua yaitu kebutuhan mencintai dan dicintai. Maksudnya karena beliau tinggal sendiri, jadi ia lebih cenderung ingin diperhatikan dan ingin selalu merasa dicintai dan dicintai. Dan kemudian gizi pada lansia, terutama lansia yang mengalami demensia, perlu diperhatikan karena kebiasaannya lansia itu sendiri lupa untuk makan sehingga asupan nutrisi dari lansia tersebut akan berkurang. Jadi lansia yang mengalami kekurangan protein maka dapat berakibat rambut rontok, daya tahan terhadap penyakit menurun atau mudah terkena infeksi. Yang selanjutnya yaitu kesulitan-kesulitan yang dialaminya. Dan menurut saya, berdasarkan wawancara yang saya lakukan, kesulitan-kesulitan yang dihadapinya yaitu yang pertama, sulit untuk berjalan jauh karena sudah mengalami penurunan kekuatan fisik. Yang kedua yaitu sulit untuk terhubung dengan anak-anaknya karena kebanyakan yang merantau dan sudah berkeluarga dan hanya bisa berkomunikasi dengan handphone biasa. Dan yang ketiga yaitu sulit untuk menggunakan teknologi atau bisa dikatakan sudah gagap akan teknologi. Dan yang keempat yaitu sulit untuk memahami setiap kata yang kurang dimengerti. Seperti wawancara yang saya lakukan, itu beliau sulit untuk memahaminya karena penggunaan bahasa yang berbeda.
Dan kemudian pesan dan saran yang diberikan kepada saya yaitu beliau menyampaikan bahwa saya harus tetap rajin belajar karena itu sangat penting, dan juga beliau juga mengatakan manfaatkan usia remaja ini untuk banyak hal yang lebih baik lagi supaya nantinya tidak menyesal di hari tua. Baiklah, mungkin hanya sekian presentasi saya dari hasil wawancara lansia di atas usia 65 tahun. Apabila ada kesalahan dan janggal, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!